Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel Pena Mekanik. Alhamdulillah, saya bisa review baterai baru nih dari Huaki. Ini yang pakai sel 18650 dengan label 40Ah 21 volt max. Di tokonya ini saya lihat review-reviewnya itu justru dari produk Tanzu. Ya, walaupun ini sudah Shopee Mall plat merah ya, dan nama resmi tokonya ya Huaki seperti ini. Tapi, produk-produknya tadi ya, itu yang dulu-dulu dari Tanzu. Cuma sekarang sudah diganti pakai brand Huaki semua. Nah, saya nggak tahu apakah ini sub-brand dari Tanzu atau hanya Tanzu dengan varian berbeda. Kalau kita lihat di sini, ini mungkin ya, ini adalah, QC-nya, ada tanggalnya mungkin. Saya nggak tahu ini mana yang tanggal, mana yang bulan. Bisa jadi ini tanggal 2 bulan 12 tahun 2025. Terus ini 3C, bisa jadi pakai sirit sel yang 3C ya. Oke, seperti ini modelnya. Untuk desainnya sudah kekinian ya. Sudah kekinian, indikator baterai ada di kanan dan kiri, seperti ini. Colokan charger wall-nya ada di atas. Untuk lihat indikator pakai tombol rilis baterai ya. Di depan sini nggak ada tombol. Sedikit berbeda dengan baterai-baterai yang model casingnya seperti ini. Contoh ada baterai Lucid nih ya. Ini desainnya persis sama nih. Kalau baterainya Lucid, ini bagian bawah dia pakai karet ya, pakai karet grip. Jadi kalau kita taruh ke lantai dia bisa keset gitu. Kalau ini ternyata bahannya dari plastik, bukan dari karet. Hanya itu perbedaan. Terus yang depan tadi sini nggak ada tombol ya. Kalau yang model Lucid ini ada. Untuk build quality-nya overall oke lah ya, walaupun sedikit ada kayak sisa-sisa fabrikasi gitu, tapi masih bisa kita katakan oke. Bobotnya 566 gram. Seperti biasa pengujian pertama, kita tes untuk BMS-nya dulu. Apakah BMS yang dipakai oleh baterai Huaki ini sudah support ke Makita Ori atau belum? Kita coba pasang saja ke sini. LED nyala. Apakah mesin nyala? Kita coba ya, bismillah. Tidak nyala ternyata. Nah, ini ciri-ciri BMS baterai yang tidak support ke Makita Ori memang seperti itu ya, dia bisa nyala, cuma nanti kayak respon dikit-dikit aja gitu. Berikutnya kita tes discharge-nya. Kita lihat kuat sampai berapa ampere arusnya, kuat sampai berapa watt dayanya. Saya pasang kuat motor. Ini dalam kondisi penuh ya, 20,9 volt. Jika nanti ada yang tanya, kenapa tesnya justru pakai jet fan, tidak pakai impact atau trimmer atau gerinda atau alat-alat yang lain, saya dapatkan daya yang diperlukan dari alat-alat yang ada itu ternyata justru lebih besar jet fan. Impact itu paling banter hanya di 20 sampai 30 ampere. Sedangkan trimmer ini kurang lebih juga sama, sekitar 30-an ampere. Gerinda juga sama, 30-an ampere. Yang cukup tinggi itu adalah Senso. Tapi Senso equipment-nya repot ya, harus motong kayu. Nggak enak lah. Itu pun juga kurang lebih arusnya mirip-mirip dengan jet fan ini. Jet fan ini butuh 52 ampere kan. Jauh lebih tinggi daripada alat-alat seperti ini. Itulah kenapa dalam video ini pengetesan saya bebannya pakai jet fan, nggak pakai alat-alat yang lain kayak mesin bor atau gerinda. Sudah saya atur ke speed tertinggi ya. Kita simak bersama-sama. Bismillah. Oke, untuk arus kuat di 52 ampere, untuk wattnya di 790 watt, dan untuk tegangannya drop ya di sekitar 15 volt. Kita bongkar ya, lihat dalamnya seperti apa. Untuk skrupnya pakai Torx T10. Oke, bismillah. Seperti ini untuk BMS-nya. Pakai 4 slot MOSFET tapi cuma diisi 3. Oh iya, beberapa waktu lalu ada komentator yang bilang apa ya, pin tengah ini gunanya bukan untuk ngecas. Nah, itu kurang tepat ya. Rekan-rekan bisa lihat di sini ada logo C+. Itu adalah charging plus input ya.
Untuk tegangan positifnya maksudnya di sini. Jadi kalau ngecas memang negatifnya ambil sini, positifnya ambil pin yang tengah kecil ini. Ini bukan untuk, sensor suhu atau sebaliknya bukan, karena ini ya bukan tools Makita Ori ya, beda dengan BMS Makita Ori. Soalnya beliau sempat membandingkannya dengan tool atau baterai Makita Ori. Jadi berbeda sistemnya. Oke, kita lanjut, kita lihat weldingannya seperti apa. Seperti ini. Jadi pakai full plat nikel. Sel baterainya ternyata pakai Hongli nih. Kelihatan ya? Hongli 2000 mAh keterangannya nih. Nanti kita tes untuk kapasitas relnya berapa. Untuk build quality casingnya oke ya. Baik, testing terakhir kita lihat kapasitas relnya berapa. Seperti biasa pengetesan saya pakai AutoTouch DL24. Untuk beban saya pakai 6 ampere dan nanti cut off otomatis. Saya konekkan ke baterai. Bisa rekan-rekan lihat tegangannya di 20,3 volt. Ya, langsung saja kita mulai. Bismillah. Ya, nanti kita tunggu sampai selesai. Alhamdulillah sudah selesai. Kita cek ya. Tadi kuat menyalakan sampai 24 menit 21 detik. Dan untuk real capacity-nya di 2,4 ampere hour. Berarti untuk perselnya kurang lebih di 1200 mAh. Alhamdulillah selesai sudah pengetesan baterai Huaki 21 volt yang pakai sel 18650. Kurang lebih seperti itu rekan-rekan ya. Baik itu dari BMS-nya, kemudian discharge-nya, dan real capacity-nya. Saya kira rekan-rekan bisa mengambil kesimpulan sendiri. Sampai di sini dulu untuk videonya. Insya Allah kita ketemu lagi di video lainnya. Terima kasih telah nonton video ini dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.